Pagi pertama di tahun 2025. Tahun ini adalah tahun keajaiban Tuhan. Tahun di mana orang benar akan mengalami keajaiban Tuhan. Dan tidak ada janji untuk orang fasik. Ibadah kita mengandung kuasa dan mujizat Allah. Ibadah ini mengandung perkenanan Allah. Sepanjang tahun ke depan, saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang terjadi. Siap tidak siap, kita sudah ada di tahun 2025. Pagi ini, kita mau datang menyembah, sujud di bawah kaki yang berlubang paku itu. Untuk memperbaharui rencana Allah di dalam kehidupan kita. Untuk memperbaharui janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap mengenapi rencananya di tahun yang baru ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, kemenangan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang memegang kehidupanku. Kita masuk hadirat Tuhan, satukan hatimu. Tundukkan hatimu di bawah tangannya yang kuat. Kami datang menghadap tata kasih karunia Allah. Kami katakan Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Tapi kami percaya dan kami yakin. Di tahun keajaiban-Mu yang besar ini. Hanya Engkaulah gunung batuku. Hanya Engkaulah kekuatanku. Hanya Engkaulah perisaiku. Hanya Engkaulah Allah keselamatanku. Engkau segala-galanya di dalam hidupku. Aku awali tahun ini di dalam penyerahan penuh akan Engkau. Ibadah ini Tuhan, berkati kami. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, dari hati kami katakan, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tahun ini kami tidak pernah tahu apa yang harus kami alami. Kami tidak pernah tahu Tuhan apa yang harus kami jalani. Tapi pagi ini kami tahu kami berserah penuh kepadamu. Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Berkati kami, berkati ibadah kami, berkati setiap kami Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami. Berikan kami kekuatan. Dari titik ini kami mau melangkah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Kami siap beribadah. Siap Tuhan. Siap Tuhan. Siap untuk hidup di dalam kebenaran. Siap untuk lebih lagi hidup dalam iman kami. Di dalam nama Yesus, berkati ibadah kami. Berkati kami. Berkati semua yang terlibat. Haleluya. Amin. Saya percaya kita siap karena hanya Tuhan yang menjadi pegangan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku dengan iman. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Dengan iman jemaat katakan bahwa Tuhan gunung batuku. Dengan iman untuk memasuki tahun baru. Serukan. Amin. Bahwa Tuhan juga penolongku.
katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya tandu selamat akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, merayakan Allah kekuatan kita. Kami tidak berjalan sendiri. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batu. Haleluya. Bahwa Tuhan juga Katakan kota bentengku. dengan iman. Bahwa Tuhan juga menolongku. Dia itu Allahku. Gunung batuku. Lagi dengan imanmu. Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga Katakan kota bentengku. Bahwa Tuhan juga apa? menolongku. Dia itu Allahku. Gunung batuku. Dengan imanmu katakan. Percaya Aku percaya. Aku percaya akan Dia, aku selamatku. Aku percaya akan Dia. Lagi. Bahwa Tuhan juga, katakan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga apa? Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga Siapa? menolongku. Dia itu. Allahku. Gunung batuku. Aku percaya. Percaya Berapa banyak yang percaya? Aku percaya akan Dia. Aku selamatku. Percaya akan Dia. Sang perisaiku. Tempat perlindungannya. akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Aku selamatku. Aku percaya akan Dia, sang Perisaiku. Tempat perlindungannya. katakan Tempat perlindungannya. tadi kuasa Allah, katakan Tempat perlindungannya. tinggi. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Dia yang membelah laut. Dia yang mengadakan mujizatnya bagi kita. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib. yes. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya
bersyukur katakan, bertambah indahnya sampai bumi. Haleluya. Katakan lagi tak berubah, tak berubah kasih. Mari bersyukur. Sampai bumi berlalu. Katakan Yesusku ajaib bagiku. Lagi Yesus ajaib. Amin. Yesus ada mujizat. Kamu katakan ada mujizat lagi. Sebab Yesus aja. Bisa lebih lagi bagi Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat. Silakan duduk kembali. Kita menikmati Tuhan pagi ini. Ini adalah tahun keajaiban. Tapi pagi ini Tuhan berkata, sanggupkah engkau mengangkat tongkatmu dengan iman? Dia sanggup membelah laut bagimu saudara. Tapi apakah imanmu sanggup untuk mengangkat tongkat? Oh, pagi ini nikmati Allah. Nikmati Allah. Kami banyak kelemahan. Kami sadar kami punya banyak keterbatasan Tuhan. Tapi pagi ini kami bawa semuanya di bawah tangan-Mu yang kuat. Di awal tahun ini Tuhan, mampukan kami untuk tetap beriman. Angkat tongkat-Mu saudara. Oh Shalaba. Mari sembah Tuhan yang hidup. Mari sembah Tuhan yang ajaib. Mari angkat imanmu, angkat tongkat.
tidak tahu Tuhan apa yang akan Kau lakukan bagi kami. Kami hanya tetap percaya, tetap berharap. Dengan iman, kami mau katakan Engkau Allah yang luar biasa. Yang membawa terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Belah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari umat Tuhan dengan imanmu katakan, yang dengan iman hamba-Mu berdoa pagi ini, itu terjadi dalam hidup saya dan umat Tuhan. Oh, yang pegang, yang buka jalan. Dengan imanmu lagi. Oh, yang membelah. Haleluya.
korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyimak pengumuman doa Senin, Rabu, dan Kamis, ibadah kaum wanita, pujian dan penyembahan, juga ibadah premiut. Minggu ini masih ditiadakan. Ya. Hari Minggu depan ibadah sudah ada pagi dan sore di jam 9 dan jam 6 sore. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah, dan juga saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang masih berlibur dan yang baru pertama kali hadir di kota Palu yang begitu luar biasa ini. Kami mengatakan selamat untuk Bapak Ibu menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan segera menyambut tubuh dan darahnya, mendengarkan tuntunan lewat kebenaran firman Allah hari ini, saat ini. Saya tidak tahu, semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu yang kita perlukan, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu,
Kami mau dituntun oleh Engkau. Kami butuh suara-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Watakabayana Maisha. Haleluya. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan yang besar pagi hari ini Tuhan, untuk benar-benar mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami mengetahui kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat terbatas Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan itu. Kami butuh Tuhan terang itu, yaitu kebenaran akan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami butuh Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan, kebebasan, sukacita, damai sejahtera. Dan kami percaya segala pekerjaan tipu daya setan di tempat ini yang mencoba mengganggu kami, mengalihkan fokus pikiran kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, pengurapan-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah melimpah atas setiap kehidupan kami. Urapi pendengaran kami, hati kami Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, mulai dari kursi belakang sampai kepada ke depan, semuanya Tuhan, sampai ke tempat ini, di mimbar ini, semua diurapi dan diberkati. Semua dalam mengendali dan kontrol-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Dia yang besar dan luar biasa. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Ya, anugerah yang luar biasa bagi saya dan saudara bisa melangkah di hari yang kelima di tahun yang baru. Saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru 2025. Satu hal yang kita percaya bahwa tahun boleh berubah, amin. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah, saudara. Dia tetap Tuhan yang sama. Kalau Dia melakukan mujizat pertolongan di tahun 2024, saya percaya bahkan lebih lagi kita akan mengalami, saudara, pertolongan, kebaikan, mujizat Tuhan akan semakin banyak, saudara, kita akan lihat di tahun 2025 ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan seperti kata Alkitab adalah terang bagi setiap kehidupan kita. Nah kita percaya bahwa keterbatasan manusia itu saudara tidak bisa mengetahui, tidak bisa memastikan di dalam kehidupan mereka. Jangankan bulan depan, jangankan saudaraku tahun depan, ya, tetapi beberapa detik ke depan pun kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya otoritas, saudara. Alat secanggih apapun tidak bisa, saudara, bisa memastikan sesuatu itu terjadi beberapa detik ke depan. Itu semuanya adalah kehendak, itu semuanya adalah, saudara, otoritas daripada Tuhan. Ya, Dialah yang menentukan segala sesuatu. Sedangkan manusia kadang-kadang, saudara, mengetahui dirinya terbatas, itu seringkali tidak mau mengandalkan Tuhan. Seringkali manusia itu, saudara, sombong di hadapan Tuhan. Apalagi, saudara, bayangkan ketika manusia itu mengetahui segala-galanya. Bahkan dia tahu kapan dia mati, dia tahu kapan dia diberkati, dia tahu, saudara, segala-galanya. Maka saya percaya bahwa justru bukan manusia akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi justru akan manusia itu, saudara, justru akan menyombongkan diri di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, di tahun 2025 ini saya percaya bahwa kepastian untuk diberkati itu pasti ada. Penyertaan itu pasti ada. Kehadiran Tuhan itu pasti ada di dalam setiap anak-anaknya. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu melepaskan kita. Tidak, Dia tetap terus berada bersama-sama dengan kita. Nah kita juga percaya bahwa kepastian, persoalan, tantangan itu juga ada, saudara.
Kepastian kematian itu juga ada dalam kehidupan kita. Jadi kepastian-kepastian ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya, kepastian akan persoalan, pergumulan, tantangan di tahun 2025 ini itu pasti juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, tetapi saudara, mari kita membuka dulu firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi saudara, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah saudara, kita tahu bahwa ada kepastian-kepastian yang cukup membuat kita takut, saya percaya. Ya, ada perkataan-perkataan mungkin saudara di televisi, di Facebook, ada prediksi-prediksi yang kita dengar bahwa di tahun 2025 ini sebegini dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang saudara yang mungkin hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita saudara khawatir, dan kita tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi saudara, bahwa ada kegoncangan-kegoncangan, entah bagaimana caranya saudaraku, entah bagaimana nanti kita alami tantangan itu, tetapi yang pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dihadapi oleh jemaat Roma pada saat itu saudara. Bahwa kita tahu bahwa orang-orang di Roma ini saudaraku ada banyak tantangan dan persoalan yang mereka hadapi. Tetapi satu yang Paulus nasihatkan saudara di suratnya, tulisan suratnya yang terakhir, dia katakan bahwa ada Allah sumber pengharapan. Sekali lagi dia katakan bahwa ada Allah sumber pengharapan bagi kamu. Artinya saudaraku bahwa Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa jangan sampai pengharapanmu bukan kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan menjadi pengharapan kita satu-satunya saudaraku, pastilah kita akan menjadi takut. Nah, saya berdoa saudara bahwa saya dan saudara benar-benar kita ini berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita punya penyerahan diri yang betul-betul total kepada Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan, berarti dengan kata lain saudara, kita harus siap pula untuk dituntun Dia, saudara. Jangan kita minta penyertaan Tuhan, tetapi yang berkuasa, yang menjadi kehendaknya itu adalah kemauan kita. Jangan kita minta Dia hadir dalam hidup kita, saudara, kita minta Yesus menyertai hidup kita, tetapi pada kenyataannya saudara, semuanya atas kehendak kita, semuanya rencana kita. Tetapi kita tidak mau menempatkan Dia di posisi yang utama, yaitu menjadi Tuhan. Dialah yang menuntun, Dialah yang saudaraku mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu bersama di mana saudara di dalam Alkitab kisah di mana Yesus dan murid-muridnya ketika mereka menyeberang saudara di danau pada saat itu. Dan Alkitab berkata saudara bahwa Yesus tertidur pada saat itu. Dan para murid mengambil alih saudara kemudi perahu itu saudara. Dan Alkitab berkata ketika di tengah jalan saudaraku badai datang. Bahkan saking putus asanya mereka saudara, mereka berteriak. Nah, kita tahu bersama bahwa para murid ini adalah orang-orang berpengalaman kalau soal tentang air. Kalau soal tentang badai, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi pada saat itu saudaraku, badai ini benar-benar di luar daripada kemampuan mereka. Sekalipun mereka saudaraku memiliki kemampuan untuk mengetahui badai, ya mengatasi badai, tetapi badai kali ini benar-benar di luar batas kemampuan daripada murid-murid itu. Sehingga saudara mereka berteriak dengan keputusasaan. Ya, mereka mengatakan kepada Yesus
Guru bukannya berkata begini, badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berhenti karena ada engkau. Tetapi dengan keputusasaan mereka berkata, guru kita akan mati. Artinya dia akan mati bersama-sama Yesus. Keputusasaan. Kenapa saudara? Karena pengharapan mereka bukan sepenuhnya kepada Kristus. Pengharapan mereka hanya kepada kemampuan mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Sehingga mereka menemukan keputusasaan, mereka menemukan ketakutan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita sebenarnya ada begitu banyak, saudaraku, kalau saya mau bilang pola kerajaan sorga, memberikan kepada kita kunci-kunci kerajaan sorga, bagaimana menghadapi kehidupan ini. Yesus sudah memberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan bagaimana saudaraku, Yesus membuktikan kepada kita bahwa tidak ada persoalan, tidak ada badai yang bisa menandingi kekuasaannya, saudara. Tidak ada satupun, saudaraku, persoalan-persoalan manusia yang ada di dalam dunia ini. Bahkan berbicara tentang kematian, yang mungkin bagi manusia tidak ada satupun sampai hari ini, orang kaya siapapun, konglomerat siapapun yang bisa mengalahkan maut. Coba, ada enggak saudara? Dia mau bayar bagaimanapun, dia mau kasih habis triliunan pun saudara, tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya maut. Tetapi Yesus hadir saudara di dalam dunia, membuktikan saudara kepada begitu banyak orang seluruh dunia bahwa dia mengalahkan maut. Sesuatu yang di luar kemampuan daripada manusia. Bahkan Nabi pun tidak bisa. Tetapi Yesus mengalahkan itu. Mau menunjukkan kepada kita saudaraku bahwa, mau membuktikan kepada kita bahwa dia dapat diandalkan dalam segala perkara. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah saya mau berkata bahwa penyerahan kita betul-betul sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi itu akan terlihat dari kehidupan saya dan saudara. Seberapa besar engkau berserah, maka itu akan terlihat dari hidupmu. Seberapa besar ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau engkau betul-betul berserah, maka engkau akan sepenuhnya taat kepada firman-Nya. Engkau akan sepenuhnya, saudaraku, melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa di kitab Daniel, kita mengetahui bahwa pada waktu Sadrak Mesak mengalami, saudaraku, persoalan yang luar biasa, bagaimana dia akan menghadapi api yang begitu luar biasa. Tetapi satu pernyataannya yang membuktikan bahwa saudara dia tidak berharap dengan siapa-siapa dan hanya kepada Tuhan. Dan dia berani berkata kepada raja, dia katakan begini, Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, dia katakan di situ, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami pun tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau hari ini kami tidak melihat pertolongan, dengan kata lain, kalau hari ini Tuhan, doa kami belum dijawab, tapi Engkau harus dengar ya Raja, bahwa kami tetap, dengan arti kata lain mereka berkata, kami tetap taat kepada Tuhan. Kami tetap melakukan perintah Tuhan.
Yaitu kami tidak akan menyembah apa yang Tuanku Raja suruh kami menyembah. Dengan kata lain, mereka punya ketaatan yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga kita melihat bagaimana pertolongan, bukan cuma pertolongan yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak dan Abnego, tetapi saudara, dia melihat kebesaran yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Bahwa Alkitab berkata bahwa mereka mengalami mujizat yang luar biasa, sehingga raja terkagum-kagum, saudaraku. Orang-orang terkagum-kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, ketaatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan mujizat yang besar. Ketaatan yang sungguh-sungguh kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu mengadopsi, artinya saudara ikut-ikutan kepada orang-orang di luar sana. Karena orang-orang di luar sana tidak punya Allah yang hidup seperti Allah kita. Mereka tidak punya kepastian. Kalau mereka takut, kalau mereka ragu, kalau hari ini mereka percaya dengan saudaraku, ramalan-ramalan, kalau hari ini mereka pergi ke dukun-dukun untuk mengetahui bagaimana di tahun 2025 ini. Karena mereka tidak punya kepastian pengharapan. Karena mereka tidak punya Allah yang hidup. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Allah yang memegang kendali. Allah yang tidak bisa dikalahkan. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Bahkan Alkitab berkata, Dia menyiapkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Makanya saya bilang sering kali saudara, kalau kita menyelidiki firman, kita betul-betul serius dalam mempelajari firman, maka apa yang kita dapat? Kita akan dapat bahwa betul kita terkagum-kagum dengan pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan terkagum-kagum bahwa yang menyertai saya ini betul-betul luar biasa. Yang menyertai saya ini adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang menyertai saya ini tidak terkalahkan oleh apapun. Daud berkata, kalau Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, saudaraku, bahwa di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Dan pengharapan yang pasti ini, saudara, bukan cuma pengharapan yang kosong. Bukan pengharapan-pengharapan yang diberikan oleh manusia. Tetapi pengharapan-pengharapan ini Paulus memberitahukan kepada kita. Dia katakan semoga sumber pengharapan apa itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita pasti tidak akan takut. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita tidak akan khawatir. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, saudara, Alkitab katakan kita pasti punya sukacita. Kita akan punya kedamaian. Kita akan menjalani hidup-hidup ini, saudaraku, dengan penuh sukacita yang bukan daripada dunia ini, tapi dari sorga. Sekalipun mungkin hidup kita tidak sekaya orang lain, mungkin kita cuma sederhana, tetapi kalau saudaraku pengharapan kita hanya kepada Dia, maka Alkitab katakan, dan saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Dia katakan saudara akan memenuhi, artinya saudaraku bukan sedikit, tetapi banyak. Bukankah ini yang kita perlukan di dalam hidup kita? Bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa Dia akan pasti menolong, memberkati. Cuma seringkali gini, yang menjadi masalah besar kadang-kadang, saudara, seringkali kita mendikte Tuhan. Seringkali begini, kita tahu Tuhan menolong, kita tahu Tuhan menjawab, tetapi kita berpikir gini, Tuhan harus melakukan sesuai dengan apa yang aku mau. Mungkin waktu kita di posisinya Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan hindarkan saya dari itu. Jangan bawa saya ke situ. Atau Tuhan, waktu saya ada di depan api itu, saya berdoa, tiba-tiba api itu padam. Ya kan seperti itu. Kita maunya seperti itu. Tuhan jangan sampai saya masuk ke dalam api itu. Tapi Tuhan berbeda, saudara.
Waktu Sadrak, Mesak, Abednego mungkin berdiri di depan api itu, terus saudara api itu padam, itu biasa. Mungkin orang mau kebetulan saja. Tetapi saudara ketika dia masuk saudara, dan Alkitab katakan begini, tidak ada bau hangus. Padahal ini api loh. Yang bawa orang-orang Sadrak, Mesak, Abednego saja mati. Belum masuk mati. Tapi mereka jangankan hangus, jangankan mati, bau hangus pun tidak ada. Begitu dahsyatnya perlindungan Tuhan atas hidup kita. Begitu luar biasanya perlindungan Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada jemaat. Dan saya pun selalu diingatkan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang saya percaya kalau saudara mau saksikan tidak habis. Di mana mungkin saudara ada peristiwa, sebenarnya saya sudah mati Pak. Pikiran manusia sudah mati. Ketentuan manusia sudah mati saya. Tapi karena ada tangan yang tidak terlihat yang menolong, yang menopang, yang menyertai. Sehingga sampai hari ini engkau bisa ada. Dia selalu melakukan segala sesuatu bukan dengan cara kita. Tapi dengan caranya dia. Makanya kita terus mau dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Supaya kita mengerti. Oh Tuhan maunya seperti ini. Karena seringkali saudara kita maunya kita yang jadi. Seringkali kehendak kita yang mau jadi. Seringkali kita maunya harusnya Tuhan seperti gini. Harusnya Tuhan seperti begini. Yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi bos siapa saudara? Jangan sampai Tuhan itu cuma menjadi satpam security. Dalam kehidupan kita. Oh lindungi aku, sertai aku dan sebagainya. Emang Tuhan pengawal. Security. Tetapi kita tidak memberikan posisi yang pantas, yang layak saudara. Untuk dia dalam hidup kita. Makanya taruh dia. Biarkan dia menuntun hidupmu. Biarkan dia saudara yang mengatur segala sesuatu. Makanya sebelum saudara kita melangkah lebih jauh di tahun ini. Maka pastikan pengharapan yang pasti yaitu Allah. Yang menguasai kehidupanmu. Karena kalau bukan dia yang menjadi pengharapan kita. Ada hal-hal yang lain saudara menjadi pengharapan dalam kehidupanmu. Itu tidak akan pernah bisa menjamin saudara. Tidak akan bisa menjamin kehidupan saya dan saudara. Apakah kita bisa menjalani kehidupan kita? Karena kita manusia sesungguhnya rapuh tanpa Tuhan. Kita manusia ini saudaraku lemah tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Makanya Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk memiliki selalu pengharapan. Nabi Yeremia di dalam Ratapan 3 ayat 24. Saudara tahu bahwa Nabi Yeremia ini saudaraku mengalami saudaraku situasi yang sangat-sangat kritis saudara. Ya, dikatakan saudaraku dia katakan bahwa coba kita baca dulu Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ya, yang dialami oleh Yeremia, dia berani berkata bahwa aku berharap kepada Tuhan. Ya, jiwaku berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Jadi tidak ada. Dia memberikan suatu pernyataan bahwa tidak ada yang saya bisa andalkan. Tidak ada yang saya bisa harapkan kecuali Tuhan. Kalau Tuhan bukan menjadi pengharapan kita, maka saya percaya kita akan menjadi kecewa di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kecewa. Ada begitu banyak orang kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak melakukan sesuatu seperti apa yang dia mau. Padahal saudara kalau diselidiki bahwa bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang saudara tidak mau menolong. Tetapi
disebabkan karena dia menjalani kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Dalam Mazmur 73 ayat 26, coba kita baca bersama-sama. Dikatakan di situ, sekalipun dagingku, ya, Mazmur 73:26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, pemazmur katakan bahwa sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Jadi tidak mempengaruhi saudaraku apa yang dia hadapi. Bagaimana dia bisa kuat, bagaimana dia bisa bertahan seperti itu, karena dia memiliki pengharapan yang pasti. Bagaimana Daud saudaraku tetap bertahan, bagaimana Musa, bagaimana Paulus tetap bertahan di dalam menghadapi saudaraku tantangan ketika mereka menghidupi kekristenan, karena mereka punya pengharapan yang pasti. Bagaimana Paulus juga berkata bahwa aku tidak tawar hati. Sekalipun kita tahu bahwa Paulus menghadapi situasi yang tidak baik. Tetapi dia mengatakan aku tidak tawar hati. Bahkan kita banyak membaca surat-surat Paulus, dia mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat di Kisah Para Rasul yang kalau kita baca bahwa mereka bersuka cita dalam melayani Tuhan. Mereka begitu berani memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak takut dengan Kaisar Nero. Mereka tidak takut dengan aniaya-aniaya yang begitu berat. Yang kalau kita bilang saudara, bukan cuma korban waktu, bukan cuma korban fisik, tetapi nyawa dikorbankan ketika mereka saudaraku melayani Tuhan. Tetapi kenapa mereka tidak takut? Kenapa mereka tidak mundur? Karena pengharapan mereka adalah kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa dalam segala perkara pasti Tuhan bertindak. Kita percaya itu dalam kehidupan kita. Apapun nanti yang kita hadapi ke depan, saudara. Apapun yang Tuhan izinkan ke depan. Saya percaya begini, Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong saya dan saudara. Orang yang tetap terus kuat, orang yang tetap terus bersuka cita. Justru saya mau bilang saudara bahwa keadaan yang sukar, Alkitab sudah tulis dan kita bersyukur kalau keadaan itu akan datang. Kenapa? Kita bersyukur kalau kegoncangan itu akan datang. Kenapa saudara? Karena disitulah akan kita lihat siapa yang berharap dan siapa yang tidak sungguh-sungguh berharap. Siapa yang beriman dan siapa yang benar-benar hari-hari ini cuma bermain-main di dalam kehidupannya. Makanya GPT Gereja Pantekosta Tabernakel se-Indonesia, temanya tahun ini, saudara, adalah tema kewaspadaan. Tetap kita harus waspada, tetap kita percaya ada Tuhan, tetapi harus kita juga waspada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, saudaraku, bahwa hidup kita ini sudah tidak berharap lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Pengharapan kita bukan lagi kepada Dia. Makanya kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul waspada di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita pegang, apa yang kita andalkan, menentukan kita bisa kuat di dalam menjalani hidup ini. Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah dalam kehidupan kita. Makanya iman kita kepada Tuhan itu, saudaraku, akan tetap terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya iman, pengharapan dan kasih itu akan tetap terus harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Iman kita terus akan Tuhan mau bertumbuh untuk kita bisa menjalani kehidupan di tahun 2025 ini. Kalau iman kita tidak bertumbuh, saudara, iman kita iman-iman yang kayak 2000 yang tahun yang lalu, saudara, tetap begitu-begitu saja, maka takutkan saudara yang dikasih Tuhan bahwa kehidupan kita ini tidak akan mampu, saudara, untuk menghadapi persoalan-persoalan kita. Iman yang bertumbuh itu tidak diukur dari saudara seberapa lama kita gereja. Karena gereja itu cuma berapa jam,
paling lama, apalagi ada gereja yang 1 jam saja. Paling cuma 2 jam saja, saudara. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu di luar sana. Iman yang sesungguhnya akan terlihat itu di luar sana. Di dalam gereja bisa saja orang melompat-lompat. Bisa saja orang, saudaraku, menyembah Tuhan. Bisa saja seperti itu. Tetapi tantangan yang sebenarnya itu ketika engkau ada di luar sana. Kita akan menghadapi kehidupan di luar sana. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Disitulah kita akan dilihat bahwa perbuatan-perbuatan kita akan mencerminkan iman kita di hadapan Tuhan. Akan mencerminkan bahwa orang ini betul gak bertumbuh dalam iman pengharapannya kepada Tuhan atau tidak. Itu akan terlihat dari kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita di luar sana. Apakah menunjukkan ada buah kebenaran? Ataukah justru nanti di dalam gereja kita terlihat kudus. Tetapi ketika kita di luar sana, kita tidak bisa menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Yesus berkata, saudara, di firman-Nya, bahwa kalau Kristus itu di dalam, kalau ada orang yang mengaku Kristus Yesus itu ada di dalam dia. Apa yang Alkitab katakan? Orang itu wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kalau kita mengatakan Yesus ada di dalam kehidupan saya, berarti saudaraku, Alkitab juga berkata bahwa engkau harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Karena kita adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Mungkin kita tidak tahu berkhotbah, tetapi saudara, melalui kehidupan kita, orang akan lihat, oh ini orang Kristen betul-betul luar biasa. Sekalipun orang mungkin melakukan dengan cara yang duniawi, cara yang menipu, cara yang begini, tetapi orang Kristen tetap melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Orang akan melihat buah-buah kehidupan saya dan saudara. Itu yang akan menentukan, saudaraku, bahwa orang ini betul-betul beriman atau tidak. Karena Alkitab sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa tanpa iman, kalau tanpa perbuatan, biar sekalipun kita berkatakan kita beriman, maka sia-sialah iman itu. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Mulai dari perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita menyelesaikan persoalan itu, cara kita menghadapi persoalan itu semuanya akan terlihat, saudara. Apakah kita betul-betul orang yang berharap dan beriman kepada Dia, ataukah, saudara, kita adalah orang-orang yang jauh kepada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, saudara, engkau memuliakan aku dengan mulut tapi hatimu jauh. Itu dia berbicara kepada siapa? Kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang setiap hari ada di dalam bait Allah. Bukan saya berkata bahwa, oh tidak usah kita ke gereja. Saya tidak percaya kalau engkau mengatakan beriman tapi engkau tidak pergi gereja. Justru kita harus ke gereja. Itu juga membuktikan salah satu buah iman kita. Tetapi yang di luar sana, saudaraku, itu yang jauh lebih penting. Karena ada satu tanggung jawab yang penting yang harus kita jalani dalam hidup kita adalah kita jadi surat yang terbuka. Jadi waktu Kristus menyertai kita, kita berharap kepadanya, saudara, saya percaya bahwa orang itu pasti akan menjadi surat yang terbuka. Menjadi berkat untuk banyak orang dalam kehidupannya. Kita ada, kita diberkati, kita diselamatkan untuk kita, saudara, menyelamatkan orang lain. Jadi biarlah dengan kita memiliki pengharapan yang pasti ini, kita mengerjakan iman percaya kita, firman Tuhan, ketaatan kita dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin saudara ada tantangan, ada persoalan dalam kehidupan kita, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Seperti para murid, mereka ditolong. Sekalipun hari itu, saudara, Alkitab katakan bahwa air sudah mulai masuk, mulai penuh perahu, udah mulai, saudaraku, tenggelam. Tetapi percayalah,
pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang membuat kita bersukacita. Ini yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Ini yang membuat kita bersemangat untuk menjalani tahun 2025 ini. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Makanya dikatakan Paulus, saudaraku, yang terakhir Roma 15:13 tadi, saudara, dikatakan bahwa dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dia akan menuntun kita terus sampai saya dan saudara betul-betul menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dan Bapa, biarkan firman ini benar-benar tertanam di dalam kehidupan kami. Bahwa kalau selama ini Tuhan, kami cuma berharap manusia, mungkin berharap berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami semua. Biar pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang Tuhan. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau
Mari angkat tanganmu. Kau kuatkan. Amin. Aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, kalau di tahun 2024 ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak pertolongan-pertolongan yang Kau sudah nyatakan atas hidup kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya di tahun 2025 ini Tuhan, kami tidak sendiri. Allah Immanuel itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami. Itu yang menjadi sukacita kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih menemukan ada ketakutan. Tuhan masih menemukan ada kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Ada ketidakpercayaan Bapa. Mari biarlah hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh lagi di tahun 2025 ini Tuhan, mari bangkitkan iman percaya kami. Mari Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala di hadapan Engkau. Karena kami percaya, kami punya pengharapan yang pasti. Kami punya sumber pengharapannya, itu Engkau yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Tuhan, yang membutuhkan mujizat-Mu saat ini. Kau melihat setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Tuhan tolong saat ini, yakinkan mereka, teguhkan iman percaya mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini mereka boleh bangkit, mereka hari ini boleh bersukacita, mereka hari ini boleh terus berharap kepadamu Tuhan. Bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyertai di dalam kehidupan kami semua. Sehingga damai sejahtera sukacita, berkat-berkat yang luar biasa itu kami boleh alami di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Engkau. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang hambanya untuk bawa kita di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus tampil ke depan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah
ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami, di mana permulaan Januari ini kami sudah menerima berkat firman-Mu. Terlebih di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk memperingati di mana Engkau telah mati 2025 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kami. Inilah di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sambut, Kau berkati, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu untuk dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dengan Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saja pun kita bangkit Yesus, berdiri. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya bahwa roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti
Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Mari kita berseru di hadapannya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yes, glory, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara yang dikasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Percaya dengan iman, meteraikan dalam hatimu, renungkanlah siang dan malam. Kami percaya ini adalah kekuatan untuk menghadapi memasuki tahun baru 2025. Kami percaya dunia mengatakan kedepannya semakin sulit. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, mujizat-mujizat terjadi di kota Palu ini. Kami percaya keajaiban-keajaiban terjadi di kota ini. Terlebih banyak jiwa-jiwa, terlebih Kedah dan Deboi yang sujud menyembah Engkau Yesus Tuhan. Pakai jemaatmu di tempat ini menjadi alatmu Tuhan. Sehingga namamu dipuji dan permuliakan sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.